Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sungguh menarik ketika kita membaca Yohanes pasal 10 ayat 20 yang di dalam narasi itu dikatakan Yesus kerasukan setan dan gila. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini adalah komentar dari sebagian orang-orang Yahudi. Yang ketika itu orang-orang Yahudi merasakan perkataan-perkataan Yesus yang bagi mereka sangat keras dan seperti menghujat Allah. Mereka berkata, Yesus ini adalah gembala yang harus melalui dia semua orang boleh sampai kepada Allah. Yesus ini yang harus menuntun kita supaya kita sampai kepada Allah. Yesus ini juga adalah orang yang akan menyelamatkan kita dan yang lain-lain segalanya. Sehingga mereka berkata, ini Yesus telah kerasukan setan dan dia gila. Benarkah pendapat itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih? Memang ini merupakan satu pernyataan yang keras bagi orang-orang Yahudi yang pada dasarnya beranggapan bahwa Allah itu adalah Ehad. Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Esa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai dirinya adalah karena ia adalah bagian dari Allah. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ini merupakan bagian daripada pembukaan kitab Yohanes yang tidak dapat kita lupakan untuk membahas seluruh kitab Yohanes. Bahwa Yesus itu adalah firman yang adalah Allah. Dan dia telah datang ke dunia ini, diam di antara kita, menjelma menjadi manusia, dan itulah Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke atas, ke Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus juga membahas tentang apa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi ini sebagai imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengaku dirinya beragama. Dan dia berkata, mereka itu adalah pengajar-pengajar yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dikenal oleh domba-domba. Dan mereka itu adalah pencuri dan perampok. Memang benar, saudara-saudara. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beragama, bahkan pemimpin agama, pejabat-pejabat gereja, pejabat-pejabat besar. Baik itu secara rohani maupun jasmani, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ingin dilayani dan menjadi penguasa-penguasa yang tidak memperhatikan domba-dombanya, tetapi mereka merampasnya, mencurinya, mengambilnya, mengulitinya, dan membunuhnya. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa mereka itu adalah pencuri dan perampok. Hanya Yesus gembala yang baik. Dan dia datang untuk memberikan hidupnya. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan semua orang yang percaya kepadanya.
Orang-orang yang mengaku pemimpin-pemimpin beragama, coba lihat, perhatikan hidupnya. Apakah mereka mau memberikan nyawanya kepada domba-dombanya? Apakah mereka mau menderita untuk domba-dombanya? Apakah mereka mau untuk memperhatikan domba-dombanya itu sebagai bagian daripada kawanan domba Allah yang harus diselamatkan? Tidak, bukan? Yang terjadi adalah para pemimpin-pemimpin agama yang palsu ini memperkaya dirinya, menikmati jabatannya untuk kemewahan hidupnya. Dan mereka itulah pencuri. Mereka itulah perampok. Mereka itulah yang sesungguhnya dikatakan oleh Tuhan di sini. Mereka datang untuk merampas. Dan Yesus menghadang mereka untuk tidak berbuat demikian lagi. Semua orang yang datang sebelum aku, kata Yesus, adalah pencuri dan perampok. Ini juga menekankan banyaknya nabi-nabi palsu yang dahulu yang suka di sekitaran raja, di sekitaran bangsawan, di sekitaran orang-orang kaya yang hanya untuk menceritakan tentang hal-hal yang palsu, pengajaran yang tidak benar, hanya mencari keuntungannya agar dia mendapatkan rezeki, uang, dan dia menjadi seorang nabi yang dibayar, menjadi seorang imam-imam yang dibayar, menjadi pejabat-pejabat gereja yang dibayar. Itulah istilah yang kita pakai untuk saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, apa yang dikatakan oleh Yesus dengan sangat keras bahwa dialah jalan untuk menuju kepada Allah, dia adalah gembala yang baik, itu telah menyakiti hati orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi mengatakan, ia kerasukan setan, dia gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang gila sebenarnya siapa? Orang-orang Yahudi yang berkata ini atau Yesus? Yesus berkata kebenaran. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Dan dia menunjukkan itu semua dengan penuh kasih. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan orang yang kelaparan. Dia membangkitkan orang mati. Dan dia juga selalu hadir di tengah-tengah orang yang menderita. Sehingga dia berkata bahwa dia akan membalut seluruh penderitaan orang-orang yang dianiaya oleh pemimpin-pemimpin palsu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi siapa yang gila? Yesus kah? Atau orang Yahudi itu? Dan itu juga menjadi komplain bagi sebagian orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata, apakah mungkin orang yang kerasukan setan dapat memelekkan mata orang buta? Apakah mungkin orang yang kerasukan setan melakukan hal-hal yang baik? Bukankah orang yang kerasukan setan itu adalah mereka yang iri hatinya, yang dengki, yang jahat, yang senantiasa mencelakakan orang lain, merancang kejahatan supaya orang lain menderita, mati, terbunuh. Bukankah itu adalah orang-orang yang kerasukan setan? Ya, itulah orang kerasukan setan. Jikalau kita punya rancangan yang jahat, selalu merancang sesuatu yang jahat kepada orang lain, kita itulah yang dikatakan kerasukan setan. Jikalau kita selalu memikirkan bagaimana orang lain itu mendapatkan celaka, kita itulah orang gila. Jadi Yesus
memang mengajarkan hal yang baik sehingga orang-orang jahat mengatakan dia kerasukan setan dan gila. Kalau orang-orang yang bersama dengan Yesus, mereka menikmati kebaikannya. Mereka melihat bagaimana Yesus menolong dan menyertai dia di dalam segala hal. Dan itulah sebabnya bagi kita, Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah gembala. Dan kita berbahagia karena Allah memberikan itu kepada kita sebagai pengakuan yang datang dari Allah. Berbahagialah kita ketika kita benar-benar mengaminkan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia bukan kerasukan setan. Banyak orang kadang-kadang di dunia ini yang berbeda dari kepercayaan kita, yang berbeda dengan agama Kristen, selalu menyoroti keberadaan mereka dari kitab mereka, sehingga mereka juga sering berkata, dia itu bukan Allah, dia itu adalah orang-orang biasa, bahkan dia itu bukan mati bagi orang yang berdosa. Sebab dia digantikan si Judas katanya. Bagaimana kita bisa memperhatikan kitab orang lain menjadi acuan kepada kitab kita? Bagaimana komentar-komentar mereka yang seperti itu akan menggugah, merusak iman kita? Tidak mungkin. Bagi kita, Yesus adalah gembala kita. Bagi kita, Yesus itu adalah Tuhan kita. Bagi kita, Yesus itu memperhatikan kita. Dia bersama-sama dengan kita di dalam setiap kehidupan. Dia adalah Tuhan kita. Kalau bagi orang-orang lain dia kerasukan setan, kalau bagi orang lain dia gila, itu karena mereka tidak mengenal Yesus. Berbahagialah orang yang mengenal Yesus, sebab mereka akan melihat kebaikan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan akan mengembalakan dia. Haleluya.